Kue moho menjadi salah satu makanan yang wajib hadir di meja makan sembayang leluhur di saat Imlek. Tak heran jika kue ini sangat digemari. Seperti kue moho Bahkian di Parakan, Kabupaten Temanggung yang masih eksis diproduksi di kue khas Imlek ini. Berada di Jalan Coyudan Selatan, Paraan, Kauman, Kecamatan Paraan, Temanggung, pabrik pembuatan kue moho khas Imlek masih eksis di era modern. Kue moho Bahkian ini rupanya masih diproduksi secara manual. Tak heran jika rasa, bentuk, dan aroma masih sama seperti dulu. Adalah Budi Utomo yang merupakan pembuat kue moho di Parakan, Temanggung. Ia merupakan generasi keempat yang masih mempertahankan pembuatan kue moho dengan cara tradisional. Apalagi pembuatan kue ini tidak menggunakan bahan pengawet, bahkan bisa bertahan lebih dari 1 minggu. Hanya saja perlu dihangatkan kembali saat akan disantap. Biasanya Budi Utomo memproduksi kue moho sejak pukul 3 dini hari hingga pukul 9 pagi. Semua proses pembuatan kue moho dilakukan seorang diri, mulai membuat adonan, menguleni hingga proses pengukusan. Meski begitu, untuk proses pengemasan biasanya dibantu oleh istri dan anaknya. Dalam sekali produksi, pria 62 tahun ini bisa membuat hingga 400 kue moho. Hal itu juga tergantung pesanan dari pelanggannya. Bahkan saat momen libur sekolah, peminat kue moho meningkat drastis sekali produksi bisa mencapai 600 biji. Sebetulnya tahun pastinya kita tidak tahu ya, karena sudah beberapa generasi. Dari awalnya kita dapat terjadinya begini kita juga tidak tahu. Jadi saya itu kan penerus. Jadi apa yang ada ya itu yang saya kerjakan. Jadi riwayat-riwayat dari dulu itu saya nggak begitu jelas, karena memang sudah lama ya, sudah lama sekali. Jadi kita meneruskan ya apa yang dikerjakan dulu sampai sekarang ya seperti ini. Tidak ada perubahan apa-apa, baik dari bentuknya, terus rasanya, terus ya kalau ukuran mestinya berbeda ya, tergantung juga keadaan ya. Cuma itu aja yang ada. Jadi kita bahan-bahannya pun, resep-resepnya pun masih asli. Kita masih asli alami, kita tidak menggunakan ini bahan-bahan kimia, pengawet, pewarna, kita tidak menggunakan itu. Nah, proses pembuatan juga secara manual, ya kita tidak menggunakan mesin, jadi menggunakan mesin, pengerjaannya masih betul-betul manual. Berapa ini mau? Kalau hari-hari biasa itu ya kisaran 450-an ya. Tapi ya, ada peningkatan produksi? Ada, tapi tidak seberapa, tidak segitu. Berapa? Biasanya ya, dibanding hari biasa dengan paling ada kenaikan 20%-an ya. Bapak 3 anak ini juga membuat kueku atau sejenis kue moho dengan isian berbagai rasa seperti kueku isian kacang hijau, coklat, nanas, hingga stroberi. Setelah pembuatan kue moho selesai, biasanya para pelanggan datang mandiri ke pabrik pembuatan di rumah Budi Utomo. Terkadang kue tersebut dijual di pasaran wilayah Temanggung, Wonosobo, hingga Magelang. Adapun satu kue moho ini dibanderol dengan harga Rp3.000 hingga Rp6.000 tergantung besar kecilnya ukuran kue. Budi Utomo kini menjadi perwaris pembuatan kue moho. Ia berusaha mempertahankan kekhasan rasa kue ini. Meski begitu, menjelang Imlek, pesanan kue moho tidak sebanyak pada saat sebelum pandemi COVID-19. Namun masih ada pelanggan setia yang tetap membeli kue khas Imlek ini. Seperti diakui Enci, salah satu pelanggan tetap kue moho Bahkian. Ia mengaku cita rasa kue moho tidak terkalahkan, apalagi ketika disantap dengan cocolan kuah cendol maupun teh hangat. Terlebih kue ini cukup mengenyangkan dengan tekstur lembut di mulut. Biasanya Enci membeli kue moho sebanyak 20 hingga 30 biji. Saya mau beli moho. Kenapa memilih beli moho di sini? Pesenannya mau minta moho, mungkin enak, terus empuk gitu. Memang setiap untuk membeli ke sini ya? Ini pusatnya di sini sing bikinnya, gitu. Pabriknya tapi kecil.